Terus kemudian ketika Pak Jokowi kenapa jadi masalah? Seakan-akan Pak Jokowi ini warga negara asing, yang kemudian ketika dia berkunjung jadi ketika dia berkunjung dipermasalahkan. Tentunya ini rangkaian rangkaian pembunuhan karakter yang sudah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah mestinya ini kan haruslah kita pandang sebagai satu bentuk. Pertama, dia sebagai warga negara. Kedua, dengan banyaknya berjalan, bertemu masyarakat, di samping untuk obat buat dirinya, karena Pak Jokowi itu kalau tidak sering-sering ketemu masyarakat, banyak sakit dia. Banyak sakit malah. Padahal capek ya. Capek. Emang siapa sih Pak yang menurut Bapak yang nggak suka gitu Pak? Ya, sampai dia kau pura-pura tanya lagi kalau dia. Kau udah tahu lah itu berapa orang itu yang merasa diri jago-jago semua kan. Harusnya kalau kemudian Pak Jokowi tidak memberikan dampak positif buat PSI, harusnya mereka bertepuk tangan dong. Iya kan? Iya. Tapi kemudian justru kok mereka kebakaran jenggot, padahal gara jenggot ya. Kan gitu. Khawatir Pak. Tapi hatinya Pak Jokowi ini bukan untuk meloloskan itu. Oke. Membawa PSI jadi juara. Tapi kalau lihat dengar-dengar nih Pak, dengar survei Mas Gibran masuk tuh baik di bursa RI1 maupun RI2. Jangan ojo ke susu toh, Mbak. Oke, ojo ke susu. Ojo ke susu, Mbak. Awe ketawa. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Nikolaus Sarbowo. Saya Kurnia Yunita Rahayu. Oke, kita mau bahas-bahas apa nih, Nik? Kita belakangan kayaknya dengar-dengar kabar ada yang mau belusukan gitu ya, turun gunung. Iya, betul. Berkeliling ke seluruh Indonesia ya. Nah, itu siapa nih? Itu kita semua pasti udah kenal. Iya, Presiden ke-7 lah ya. RI, Pak Joko Widodo. Jadi dari Solo dia bakal keliling kemana-mana gitu ya. Betul. Nah, mungkin kita perlu tahu juga ya, sebenarnya apa sih tujuan dari keliling-keliling itu? Karena kan banyak yang bilang ini mendongkrak elektabilitas PSI, ada yang juga mungkin apa nih? Mau mendorong Mas Gibran di Pilpres 2029. Ya, lu yang ngomong. Ada juga yang mau bilang itu bagian dari gerakannya Ormas, organisasi sukarelawan ya, dari Projo itu sendiri. Nah, untuk lebih dalamnya kita sudah kehadiran tamu spesial, narasumber kunci yang sering berkomunikasi dengan Pak Jokowi di Solo sana. Siapa itu? Bang Ali. Tapi bukan bukan Al Ghazali, Bang Al ya, Bang Al. Terima kasih Pak Ali. Selamat datang Pak Ali. Terima kasih. Sebagai ketua harian ya Pak, Partai Solidaritas Indonesia. Oke. Nah, saya udah sebagai apa nih, sebagai ketua harian ya? Ketua harian. Bisa Pancasila itu apa? Ketua harian Partai Solidaritas Indonesia. Sekaligus itu tadi narasumber kunci orang dekat Pak Jokowi. Oh, ngeri. Nah, Bapak kan sering ke sana. Nah, memang gimana sih Pak? Apakah memang Pak Jokowi itu sudah sehat betul? Karena belakangan kan sempat dikabarkan beliau sempat sakit ya Pak. Lalu sekarang banyak berita bahwa beliau mau keliling Indonesia. Nah, itu tujuannya seperti apa sih Pak? Dan apakah beliau sudah sehat betul gitu? Yang pertama, yang berhak menjawab sehat atau tidak itu dokter, bukan ketua harian itu. Iya betul. Itu dokter yang tahu tentang kondisi kesehatan beliau. Tapi secara fisik bisa kita katakan bahwa beliau hari ini sudah lincah seperti dulu. Oke. Jadi beliau sudah lincah seperti dulu, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kondisi kesehatannya sudah semakin membaik. Kita berharap kesehatannya tetap stabil, mudah-mudahan bisa mempersamai kita untuk memberikan masukan-masukan tentang kondisi kekinian dan hari esok. Oke. Rencana belusukannya tuh kayak gimana sih Pak? Ini kok, memang akhir-akhir ini banyak sekali bertanya tentang rencana belusukan atau berkeliling, turun gunung, Pak. Turun gunung. Padahal Pak Jokowi nggak pernah naik gunung. Ya gimana caranya bisa turun gunung kan? Nah, artinya plesetan-plesetan seperti itu yang kemudian membuat orang banyak salah tafsir. Jadi seakan-akan beliau
ini punya agenda tertentu yang kemudian yang bertentangan dengan pemerintah. Padahal kan sebenarnya rencana beliau itu untuk berkunjung ke beberapa daerah, menurut saya itu bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Karena mantan presiden Indonesia ini kan beliau sudah mantan ketujuh ya. Iya, ketujuh. Berarti ada 6 sebelumnya kan. Iya. Nah, artinya juga punya hak yang sama untuk yang berkunjung ke daerah-daerah kan. Cuma apakah masih laku atau tidak? Iya. Kan begitu kan? Betul. Terus kemudian ketika Pak Jokowi kenapa jadi masalah? Seakan-akan Pak Jokowi ini warga negara asing, yang kemudian ketika dia berkunjung jadi ketika dia berkunjung dipermasalahkan. Tentunya ini rangkaian rangkaian pembunuhan karakter yang sudah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ini kan kalau kita melihat mulai Pak Jokowi mulai dari Solo masuk Jakarta, mulai banyak orang merasa terganggu, kemudian jadi presiden, dan setelah dia jadi presiden, selesai jadi presiden, sampai hari ini tidak berhenti tudingan dan fitnah-fitnah yang disampaikan kepada beliau. Itu tidak hanya datang dari orang yang tidak berpendidikan, tapi lebih banyak datang dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah, menurut saya ini narasi-narasi seperti ini kan sudah sudah waktunya untuk kita waraskan, ya kan? Sehingga kemudian harusnya bangsa ini berterima kasih kepada semua para semua pemimpinnya, tapi di Indonesia ini kecuali Jokowi. Ada aja kecuali Pak Jokowi. Jadi diinstruksikan untuk selalu kita berterima kasih kepada para pemimpin negeri, bangsa, tokoh-tokoh bangsa, kecuali Jokowi. Nah, kunjungan Pak Jokowi ke daerah-daerah, mestinya ini kan haruslah kita pandang sebagai satu bentuk. Pertama, dia sebagai warga negara. Kedua, dengan banyaknya berjalan, bertemu masyarakat, di samping untuk obat buat dirinya, karena Pak Jokowi kalau tidak sering-sering ketemu masyarakat, banyak sakit dia. Banyak sakit malah. Padahal capek ya. Capek kan? Tapi itulah rasa kecintaan dia terhadap masyarakat. Nah, tentunya juga dalam kunjungan ini akan positif menurut saya, karena akan banyak menerima masukan, mendengarkan masukan masyarakat, keluhan masyarakat, dan lain-lain. Sehingga satu waktu ketika Pak Presiden meminta masukan beliau tentunya memiliki data, memiliki yang nyata, yang karena beliau habis. Sehingga kemudian tidak dilebih-lebihkan. Jadi ketika informasi yang sampai ke Presiden itu informasi yang pas, karena beliau merasakan dan mendengarkan langsung setiap hari. Dan menurut saya kita melihat pada sisi positifnya, bahwa kemudian ini untuk kepentingan PSI, kan Pak Jokowi waktu Rakernas kemarin juga saya pikir sudah tegas menyatakan itu. Saya akan berkeliling, sampai 3 kecamatan pun saya masih kuat katanya. Mati-matian. Habis-habisan. Dan pernyataan itu kan hanya tidak lanjut dari pernyataan yang kemarin disampaikan di Rakernas. Kok diributkan? Itu, iya. Harusnya dia hal yang sangat biasa saja sebenarnya kan. Ya kalau emang siapa sih Pak yang menurut Bapak yang nggak suka gitu Pak? Ya, sampai kau pura-pura tanya lagi kalau kau udah tahu lah itu berapa orang itu yang merasa diri jago-jago semua kan. Mereka takut Pak Jokowi mempunyai bergen yang kuat gitu ya Pak? Itu mungkin entah partai atau apa? Entahlah, yang kau tanyakan sama mereka lah, karena mereka yang yang sakit hati, yang mereka yang setiap hari nggak tahu dibayar untuk bicara itu kali. Iya. Tapi kan tadi Bapak sudah nyinggung nih kalau ini adalah tindak lanjut dari omongan Pak Jokowi di Rakernas PSI Januari kemarin mau habis-habisan. Kalau itu kan dihubungkan begini, untuk menjawab teka-teki yang diperdebatkan, yang dimarahkan,
oleh mereka kalau dihubungkan dengan PSI, kalau memang nyatanya seperti itu, ya kan Pak Jokowi juga sudah nyatakan kemarin waktu Rakernas di Rakernas PSI pertama di Sulawesi Selatan bulan Mei kemarin, Pak Jokowi kan tegas disiarkan oleh Kompas kalau nggak salah waktu itu kan secara live, dan itu menjadi pernyataan yang sangat gamblang, dan itu kan pertama kali di Kongres juga, Kongres di Solo, kemudian di Rakernas. Nah kalau hari ini ada beliau rencana turun, masa PSI harus marah? Tersenyum dong. Iya. Karena itu bagian dari untuk menggenjot elektabilitas PSI ya Pak? Paling tidak, apakah kemudian akan memberikan dampak positif bagi PSI? Kenapa kemudian diperdebatkan oleh orang luar PSI? Iya kan? Harusnya kan kemudian Pak Jokowi tidak memberikan dampak positif buat PSI, harusnya mereka bertepuk tangan dong. Iya kan? Iya. Tapi kemudian justru kok mereka kebakaran jenggot, padahal gara jenggotnya. Kan gitu? Khawatir Pak, karena Loh, mungkin kan katanya nggak ada dampaknya. Katanya sedangkan waktu jadi presiden dulu tidak bisa. Katanya salah ketika kemudian mengusung Pak Jokowi ke partai itu dia besar. Kan begitu kan katanya begitu. Katanya gitu. Nah, terus kalau katanya semua, kenapa justru ketika Pak Jokowi betul-betul merealisasikan janjinya untuk belusukan ke daerah-daerah, menghadiri undangan-undangan masyarakat. Bahkan ke kantor-kantor PSI juga ya Pak? Ya, memang rencananya. kalau diundang pasti dia datang. Oke. Ya, gitu. Menarik sih. Memang kekhawatirannya itu sih. Ya tadi apa ya? Bukan elektabilitas, tapi pengaruh itu Pak yang paling agak orang biasanya kalau orang sakit hati sih memang. Jadi ada beberapa pihak yang mengklaim gitu ya. Ya. Kalau PSI gimana lihatnya? Kalau PSI melihat masih ada pengaruhnya nggak Pak? Menurut kami sih ada pengaruhnya. Sekuat apa pengaruhnya itu Pak? Sekuat, tapi yang pasti sekuat rakyat lah. Karena memang dia lahir dari rakyat kan. Ya beda dengan orang yang lain lahir dari pejabat atau gitu. Kita bukan, Pak Jokowi bukan lahir dari darah biru politik. Makanya itu ada pihak-pihak yang berusaha, baik itu ada yang mengklaim, terus ada juga yang berusaha untuk membunuh karakter gitu-gitu ya Pak? Nah, iya. Tapi kan apapun sejarahnya, apapun ceritanya, Pak Jokowi ini belum pernah kalah dalam pertarungan politiknya. Ya. Bapak nyebutin yang bikin orang-orang bikin khawatir ya kayak gitu Pak. Makanya itu. Dia masuk jadi wali kota di Solo. Ya. Masuk. Beda dengan saya, masuk kepala daerah kalah terus. Kan gitu. Nah, beliau 2 kali jadi wali kota, 2 kali ikut pemilihan. 1 kali gubernur DKI, 1 kali pemilihan. 2 kali presiden, 2 kali pemilihan. Kan gitu? Artinya dia setiap kontestasi diikuti itu tidak coba-coba atau tidak pernah kalah di setiap kontestasinya. Kan ada macam Pak Presiden sekarang di kontestasi kesekian kali baru bisa terpilih. Kalau Pak Jokowi kan langsung menang. Nah, dan kurang bukti lagi itu. Nah, ini membuktikan apakah nanti bilang lagi. Tapi dengan waktu yang ada nih Pak, dengan waktu apakah cukup ideal untuk bisa meloloskan PSI di parlemen nanti dengan Pak Jokowi itu? Berarti nggak baca kemarin putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, memang harus tidak sudah dinolkan kemarin. Dinolkan. Tapi kan belum dibikin undang-undang pemilunya belum ditindaklanjuti, Pak. Orang waras pasti akan mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu final. Jadi kalau ada anggota DPR lagi mau memasukkan itu menabrak aturan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, ya kita pertanyakan yang waras mana, yang tidak waras mana. Karena kan ada kabar-kabar malah mau naik jadi 6%. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau pertanyaannya tentang lolos parliamentary threshold, saya akan jawab seperti itu. Tapi hadirnya Pak Jokowi ini bukan untuk meloloskan itu. Membawa PSI jadi juara. Itu ya, membuat PSI jadi juara. Ini menarik nih, udah masuk membuat PSI jadi juara. Nah, kemudian kemarin di Palembang, Mas Kaisang juga udah bilang mempersilakan kalau pengurus-pengurus mau langsung mengundang Dewan Pembina gitu Pak. Nah, apakah itu artinya Pak Jokowi sudah resmi menjadi Ketua Dewan Pembina? Banyak sekali isu lain itu saja. Kalau itu secara nggak langsung sudah ya Pak ya?
Ketua Dewan Pembina. Dengar-dengar begitu. Iya. Masuk itu, Pak. Jadi kalau sudah ketua Dewan Pembina, yakin PSI bisa menang pemilu gitu. Bahkan mengalahkan yang pemenang pertama Iya. sekarang. Kami tidak bercita-cita mengalahkan orang sih, kami hanya ingin membawa harapan masyarakat. Ya. Kami tidak bercita untuk mengalahkan partai-partai lain. Gitu. Kami hanya bercita-cita menjadikan PSI ini menjadi harapan masyarakat, jadi partai yang dipilih oleh rakyat untuk menitipkan harapannya. Itu aja sih sebenarnya. Ya, dengan banyak pemilih kan juga itu ya harapan masyarakat Ya, lebih besar di situ ya, Pak. Jadi harus lebih dekat ketika Pak Jokowi sudah menjadi bagian dari sebuah partai gitu ya Pak. Ya, apalagi kan kalau memang betul dia Dewan Pembina. Oh memang betul sih Masa Pak. sih? Gimana sih Iya, Gimana ceritanya sih, Pak? Ayo Pak, dibocorin. Tapi emang Masa sih? Udah ya, tapi udah Kan dimasuk. kalau ketua harian itu hanya ketika tanya, masa sih? Iya. Yang mengumumkan nanti kan ketua umum. Ya. Ketua harian fungsinya membocorkan dikit-dikit gitu. Ya, masa sih? Iya, Pak. Ketuanya bocorkan dikit-dikit. Tapi kan penting, Pak, ketua Dewan Pembina itu kan berarti harus sosok yang Tapi gini, pertama, masa ada sih partai sebesar ada partai yang kemudian dia mau menerima Pak Jokowi figur seperti itu? Ya. Kalau Pak Jokowi memang mau bersedia untuk menjadi ketua dan pembina di PSI, saya pikir dengan senang hati, iya kan? Saya tidak tahu menerjemahkan apakah pernyataan Pak Jokowi di Rakernas itu adalah bentuk deklarasi dia masuk PSI. Ya kan gitu. Itu sebenarnya pesan. Iya sih. Bahwa sebenarnya dia udah datang bahkan sampai mau mati-matian itu Kan menunjukkan. Apalagi Mr. J katanya. Yes. Awalnya saya pikir Jeffrey Giovanni. Nah, awalnya Bapak pikir itu. Tapi Ternyata juga pas kemarin Rakernas, saya lihat, kok Pak Jeffrey ketua Dewan pendiri. pendiri Iya, masuknya. berarti gugur. Berarti gugur. Berarti J yang lain ada lagi nggak di Jago. 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 Untung bukan joker. Menarik. Ya kan? Nah, itu Pak, hal-hal yang kayak gitu loh, Pak. PSI itu dibuat apa ya? Banyak pesan-pesan tersirat dan buat masyarakat tuh, wah ini ada apa sih? Menunggu baliknya? kejutan. Menunggu kejutan-kejutan itu. Jadi Kan masa sih kita pura-pura lupa Terhadap si J itu. kita emang nggak lupa sih Pak, tapi tuh pengen lihat apa mungkin proses legal formalnya gitu Pak. Ya. karena kalau itu dibilang iya, itu dia makin langsung- ketar-ketir sih, Pak. Mereka pura-pura aja tuh. Udah ketar-ketir itu Udah sebenarnya. ketar-ketir. Ya, sebenarnya udah tahu ya, Pak. Udah ketar-ketir Ini- itu sebenarnya. Iya, betul. Ya, dan itu Pak, tadi kan Pak Jokowi mungkin. Tapi ada nggak sih Pak dari partai lain yang mau bergabung dengan PSI, Pak? Pastinya ada lah. Kalau kemudian kalau memang Pak Jokowi bergabung di PSI, ya salah satu faktornya dampaknya itu adalah pasti akan ada migrasi dari partai-partai lama ke PSI. Bukan berarti partai lama, partai saya bukan ya. Iya. Partai Yang lain lain. itu saya. Karena kan banyak yang datang bupati apa semua kan ke Solo semua itu ya, lihat, Pak. Kita lihat aja kan teman-teman media pasti lihat lah. Hampir tiap hari Pak Jokowi itu menerima masyarakat biasa dan kemudian juga tokoh-tokoh anggota DPR aktif malah kan datang ke kediaman beliau entahlah dengan tujuan apa tapi belum ada sih Presiden Republik Indonesia yang seperti Pak Jokowi yang sudah tidak menjabat lagi tapi hari-hari rumahnya Terus didatangi. terus didatangi bahkan kemudian karena saking padinya orang memplesetkan lagi tembok ratapan. tembok ratapan dah. Jadi sekarang jadi tempat yoga. Iya. Bayangin, yoga aja hanya untuk kesehatan bisa jadi masalah. Lah Pak Jokowi juga jawabannya ya gitu sih, Pak. Milih hidup sehat atau hidup Jokowi coba? Ya hidup sehat lah. Hidup sehat. Abis itu? Nah, Abis itu? enggak. Hidup rakyat. Iya. Hidup Oke. rakyat.
ngomong-ngomong hidup rakyat, terus pengaruh Pak Jokowi masih kuat, kemudian juga PSI bahkan yakin kalau misalnya Pak Jokowi turun, PSI bisa jadi partai pemenang pemilu. Iya. Terus kalau misalnya di situ Pak ada hal lain lagi nggak yang dibidik, misalnya Pilpres kan tidak bisa dimungkiri ada juga sekarang ada anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran gitu ya. Terus banyak juga Pak yang spekulasi turunnya Pak Jokowi ini Emang untuk Pak Prabowo bawa Pak Gibran? kenapa? Emang Pak Prabowo bawa Pak Gibran? Iya, ya itu dia. Itu dia. Makanya kita bertanya Itu dia, nih, Pak. apakah memang itu cara Pak Jokowi memperbesar bergennya dia nanti? Enggak lah. Memperkuat dukungan untuk Saya pikir begini. Ya kalau saya ulangi lagi pernyataan saya beberapa Lalu ya. lalu-lalu, Iya. no, Yang bahwa sempat ramai ya. apa itu? Bahwa ya kita sih sampai hari ini kalau kemudian ada keinginan dari PSI, termasuk saya selalu mengatakan Prabowo Gibran 2 periode itu kan sebagai bentuk dukungan kita terhadap pemerintah yang ada, sebagai bentuk dukungan kita untuk mensukseskan pemerintahan saat ini. Karena kalau kemudian incumbent dan incumbent berpasangan, hampir kita pastikan sehingga ada lawan kan? Iya. Nah, gitu kan? ada lawan. ya, kalau nggak Kalau berpasangan gimana Pak? Kalau enggak, kan berarti formasinya terbentuk lagi baru kan? Nah itu kembali nol lagi kan begitu? Iya, Iya. PSI ada di mana tuh? Kita kan mendukung Pak Prabowo. Terus apa salah? Jadi Jadi PSI kayak partai-partai lain nih masih pikir-pikir lagi terhadap Mas Gibran. Apa? iya. Kan Pak Prabowo Gibran 2 kali. Oke. Nah, enggak, tapi kan beberapa partai yang kayak misalnya PKB, ya ini siapa, Golkar kali ya, ada itu kan dia Bagian-bagian bilang dari koalisi pemerintahan tuh pemerintahan masih tuh mikir-mikir dulu gitu untuk RI2. Ya karena memang mereka kan ketua-ketua partai. Iya. Lalu terus emang AHY itu punya keinginan mau jadi wapres. Caimin. Caimin. Amin. Caimin sedangkan udah masuk di koalisinya Prabowo lompat sih kemarin. Iya. Bahlil nggak mau, dia nyalek maunya. Maunya nyalek kan? Iya. Dia mau mendukung, dia kan hanya mau mendukung kan? Gitu. Iya. Zulkifli Hasan mau maju ya. Dia punya partai. Makanya mesti RI2-nya masih dihitung lah ya Lah iya. istilahnya. PSI? PSI PSI gimana Pak? kan kita nggak punya kader. Yang kita dukung kan yang ada sekarang. Oke. Mas Gibran nggak Wah. dilihat potensinya. Karena Kan sudah bagus. Kalau sudah Sudah Prabowo bagus. Gibran udah bagus, kenapa kita ganti-ganti lagi? Oke, tapi kalau lihat dengar-dengar ya? nih Pak, dengar-dengar survei Mas Gibran masuk tuh baik di bursa RI1 maupun RI2. Jangan ojo ke susu toh, Bang. Oke, ojo ke susu. aja ke susu, Mbak. Abe ketawa. Lihat orang Sulawesi ngomong bahasa Jawa lucu kan? Saking seringnya ke Solo soalnya. Ini saya Udah gitu ya. terinternalisasi. Ojo ke susu. Ojo ke Ojo ke susu. susu. Iya. Ya karena kan banyak survei itu bisa kan ada Demul, ada siapa. Nah, Iya. ini salah satunya tuh Tergantung siapa, Gibran. rela maju tak gentar, membela yang Yang Hmm. Bapak nih harus bisa jawab. Jadi gitu ya Pak, PSI lebih memandangnya ya Prabowo Gibran itu sudah paket komplit gitu ya istilahnya. Ideal gitu Pak. ideal. Kalau nggak begitu Kalau juga begitu, Akan bisa kalah gitu ya Pak. Maksudnya ya artinya kan kita tidak bisa membangun optimisme seperti yang saya katakan tadi. Iya. Karena kan kalau kita bicara tentang calon kan kita bicara tentang pengalaman. Yang lain ini kan ada anak Muhaimin. oh iya. Dia calon wapres yang kalah. Iya. Kan beda dengan wapres yang menang kan. Betul. Tentunya kalau dia kalah kan berarti masih perlu diragukan dia punya dukungannya. Dukungan. Gitu. Kalau Pas Gibran ini kan memang udah terbukti kemarin kan mengalahkan Muhaimin lagi. Mengalahkan Muhaimin. Tapi ya benar-benar. Iya benar-benar Pak. Jadi kita lihat 2029 nanti lah ya. PSI berarti masih wait and see berarti ya Pak. Itu saya katakan tadi kalau kami udah final. Oke. Prabowo Gibran itu kami putuskan di rakernas kemarin. Tentunya sebagai partai politik ya kita berpegang teguh pada mekanisme pengambilan keputusan di organisasi kan. Karena Mas Gibran itu anaknya Pak Jokowi dan
tadi kan Pak Jokowi udah dianggap sebagai bagian dari PSI, tapi Mas Gibran nggak serta-merta dianggap bagian dari PSI gitu ya Pak? Kan persoalan keanggotaan, masalah keanggotaan. Iya. Oke. Iya, bayang-bayang. Oh, ya Emang Pak, saya mau tanya, emang Gibran rencana mau kemana Pak? dia belum pernah bilang sama saya sih. Belum. Pak Jokowi lah paling enggak. Pak Jokowi belum minta konsultasi gitu. Iya. Saya berkonsultasi Iya, Bapak yang berkonsultasi. Bapak dapat tugas kali ya? Nah, kalau di PSI itu nggak ada petugas masalahnya. Iya bener. Masuk. Kalau kita di PSI nggak ada petugas. Nggak ada petugas. Ya. Namanya? Penugasan ada kan Pak? Kalau kita di PSI hanya petugasan untuk. Jadi kalau di PSI itu orang itu hanya ditugaskan ketika mau maju jadi wali kota apanya, maju jadi bupati, maju jadi gubernur. Toh? Setelah itu tidak ada lagi kewajibannya. Oh, lepas sudah Iya. ya. Jadi kalau dia bukan kader ya. Iya. Kalau kader kan tetap anggota partai, nanti terikat dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul. Jadi tapi jabatannya tidak terikat karena itu kan jabatan rakyat. Jadi tidak ada petugas partai mereka tidak ada. Nggak mengenal istilah itulah. Nggak ada petugas rakyat, nggak ada. Tugas sekarang bawa rakyat. Iya. Mantap kali. Iya. Berat. Jadi itu masalahnya, makanya kita berhentilah untuk merasa kalau bukan saya kasihan deh lu. Kan gitu? Iya. Berhentilah kayak gitu. Ya berhentilah supaya kemudian orang-orang itu anak-anak muda yang hari ini belum punya obsesi bahwa ingin masuk di dunia politik tidak ketakutan, tidak diteror. Ntar sekali jadi anggota DPR, nanti kalau saya tidak membayar di partaiku, masalah lagi nanti kan? Iya. Itu macam-macam. Nah, saya jadi presiden pun nanti dikasih mengharap kayak anak mengharap guru BP kan? Guru BP. Ya kan itu semua menurutku hal-hal yang kemudian tidak patut untuk dipertontonkan. Nah, kalau terjadi seperti itu nggak perlu diperlihatkan. Viral-viralkan lah, ya kan? Iya. Apapun itu, tapi ini bukan yang itu maksud saya. Iya. Ini kita bicara ke depannya supaya Bicara ke depannya lah ya. supaya terjadi hal-hal yang kemudian merendahkan martabat pemimpin. Tapi bicara soal tadi kader partai dan non kader partai lah. Ya. Kan belakangan sempat Pak Ade Armando itu mundur ya Pak. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di Ade Armando? Internal PSI. di internal PSI sejauh ini, apakah situasinya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja sih. Pengamat di luar yang sok tahu aja. Yang sok merame-ramein Yang aja sok tahu ya. aja. Yang kurang bahan aja tuh. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa ya Nggak Pak? ada apa-apa. Peristiwa-peristiwa terjadi, terus kemudian kita diskusikan saat pelaporan itu masuk. Nah, kemudian Bung Ade merasa bahwa tanpa dia sadari ternyata selama ini pernyataan-pernyataan pribadi dia yang sifatnya pribadi itu dihubungkan dengan Partai. PSI, sehingga PSI menjadi terbebani dengan hal seperti itu. Nah, di sisi lain kami tentunya selama ini tidak mau memaksakan Ade Armando, tidak mau menegur dalam arti tertentu, atau apalagi melarang dia untuk tidak berbicara, karena itu adalah bentuk kebebasan berpikir. Karena Bung Ade kalau dilarang, kalau Pak Jokowi itu tidak ketemu masyarakat, sakit. Pak, dia nggak ngomong. Bung Ade kalau tidak bicara satu kali, bisa sakit itu. Nah, kita bahkan kemudian atas dasar itu Bang Ade merasa bahwa tanpa disadari ternyata pernyataan-pernyataan dia dalam sebagai seorang penggiat media sosial lah atau akademisi lah, apalagi beliau banyak sekali yang melekat pada dirinya sehingga dia menyadari itu menjadi beban bagi partai, sehingga kemudian dia dengan sukarela mengundurkan diri. Gitu ceritanya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di internal. No hard feeling juga ya Pak?
Ya kemarin masalah dengan Pak Grace. Iya. Kan yang heboh lagi pernyataan. Iya. Pertanyaan wartawan sih sebenarnya. Oh, itu pertanyaan Iya, wartawan. kenapa dia tanyakan sama saya pertanyaan itu masalahnya? Ya kan? Iya. Ditanya kepada saya tentang apakah partai akan memberikan perlindungan hukum. Ya partai nggak akan memberikan perlindungan hukum. Iya. Karena PSI bukan lembaga bantuan hukum. Iya. Kan begitu kan? Karena dan Mbak Grace itu sadar betul, dewasa betul cara berpikirnya bahwa memang partai dia kebetulan beliau salah satu pendiri partai. Jangan seret-seret partai ini di urusan saya. Itu pesan dia kepada saya. Nah, artinya bahwa persoalan atau pernyataan beliau itu adalah pernyataan beliau secara pribadi. Nah, kan ini kita bukan fans club, kita ini partai politik. Oke. Karena kalau kemudian masa dewan pendiri dibuat begitu, lah partai ini didirikan bukan untuk melindungi dewan pendiri kok. Iya. Dewan pendiri maunya partai ini dia deklarasikan dan dia lahirkan sebagai satu partai politik untuk bawa kesejahteraan buat masyarakat. Nah kalau kemudian ada anggotanya, ada pengurusnya yang kemudian kesleo lidah dan kemudian atau apapun yang sifatnya membuat kegaduhan umpamanya, terus kemudian partai pasang badan. Nggak fair gitu Bapak melihat. Ya, Bukan gimana? tugas partai Bukan itu tugas kayak partai gitu. lah, Iya. kayak gitu. Iya, iya. Nah, maka kemudian Mbak Grace itu sedewasa itu Iya. menyikapi persoalan ini karena tentu kita belajar dari pengalaman 2 kali pemilu kan. Oke. Kita diperhadapkan terus dengan persoalan-persoalan yang pada akhirnya memojokkan partai sendiri kan. Bagaimana supaya partai tidak dipojokkan? Iya. Ya itu caranya ya. Ya artinya kita harus memisahkan hal pribadi Setuju. Dengan hal partai. partai gitu. Jadi urusan partai dan urusan pribadi Harus beda. tidak bisa digeneralkan gitu. Iya, iya, iya. Dan kita tidak bisa melihat strata orang di dalam partai politik. Dia darah biru atau darah merah kan? Iya. Jangan pendiri partai jadi darah merah kan, Iya, darah iya. biru kan? Iya, iya, iya. Nah, kita ini yang baru datang berjuang membesarkan partai darah merah kan? Tapi yang menarik itu pernyataannya Ade Armando karena dia bilang kok ada yang mau apa bahasanya menjerumuskan dia, Menjerumuskan partai. partai bahkan PSI seakan-akan dikuyo-kuyo terus istilahnya. Nah itu memang Bapak juga rasakan. Itu sama itu orangnya oknumnya sama dengan yang nggak suka sama Pak Jokowi tadi. Kan gini, kalau kita lihat ini adalah sebagai satu drama panggung drama, kenapa kita harus menari di atas panggung itu? Oke. Kalau kita tahu bahwa ini mau dibuat untuk membuat PSI dikoyo-koyo, jangan ikut main di situ. Tadi resahnya mungkin orang-orang resah sama Pak Jokowi tadi mungkin. Iya Pak ya. Betul. Kenapa Iya tadi kalau Kenapa keliling-keliling. apalagi Pak Keliling Jokowi tadi, ini? keliling. Oh, Ini mau menutup. keliling. Ini Oh. berarti mungkin tadi resah kok padahal sebenarnya kalau Bapak bilang kan ngapain perlu resah orang biasa aja. Ketua aja ketua umum juga turun. Wah, berani ya Pak, berani diadu Oh, ya. iya dong. Diadu sama siapa nih? Sama siapa nih? Sama siapa nih? Ketua umum yang lain. Ketua umum siapa nih? Nggak jelas juga. Oke. Yang jelas kita menunggu gebrakan PSI untuk menjadi partai pemenang pemilu nih Pak. Gitu. Ya, untuk apa didirikan partai kalau tidak punya cita-cita jadi pemenang? Betul, Wah. betul Kan- ini Pak. Betul betul. Masa hanya mereka yang bisa pemenang kita bercita-cita pun udah dilarang sama ini. Mau ngerebut kandang banteng? Iya. Jawa Tengah? Kalau saya punya ada kandang banteng saya ada di Sulawesi satu. Ada. Nggak ada. Dipindahnya ke Jawa Tengah. Itu udah Di Jawa Tengah juga ada kandang banteng. Ada Kandang banteng. kuda di Jawa Tengah. artinya membangun kandang, bukan Membangun kandang. merebut. Yang dilakukan gitu. oleh PSI hari ini sedang membangun kandang. Top. Memperbanyak kandang. Betul. Memperbanyak kandang. Kita- Bukan merebut ya. Bukan berarti kandang termul ya. Iya. Kandang gajah. Kandang gajah ya, Pak. Kandang gajah. Gitu. Kalau gajah nggak perlu di kandang karena dia selalu tertib. Dia berbaris tertib. Iya, tapi butuh lahannya gede banget. tuh. Yang tidak tertib itu biasanya manusia hutan. Udah. Ini agak ini kalau Pak Ali ntar bisa bocor mana-mana nanti malah. Oke, terima kasih Pak Ali Oke. untuk Terima kasih banyak, ngobrolnya. Pak Ali. Ini udah lumayan
panjang ini. Betul. Tinggal kita menantikan tadi gebrakan Gebrakan PSI ya, PSI. Pak. 2029 sambil menanti RUU Pemilu. Betul. Tadi seperti Kenapa apa? harus pemilu? Ya tadi makanya tadi apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak. Nanti yang paling bersuara kalau nggak 0% mesti Harusnya PSI. harusnya PSI. Kita jangan, kalau kita kemudian bersuara bukan berarti kita takut 0%. Mau 6%, mau 7%, kita Nggak khawatir. Nggak khawatir. khawatir, apalagi mau turun gunung tadi. yang perlu khawatir itu kan Nah. ya, orang partai yang berharap mendapat suara partai kecil kan gitu. Iya. Terus mendapat kursinya gitu. Nama kursinya. Sekarang semua udah dibentengin Ya. sama PSI. Oke, terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak, Pak Sehat Ali. terus ya Pak. Ya. Baik sahabat Kompas, demikian ya nih perbincangan kita dengan Pak Ahmad Ali. Kita nantikan di kecap selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang tentunya lebih Ciamik. ciamik. Siap, tidak. Sampai jumpa. Sampai Ciamis. jumpa.